Simon anak Yohanes. Pertama kali Simon Petrus disebut dengan sapaan itu, pasti Anda langsung ingat bagaimana nanti di bagian akhir Injil Yohanes, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jeng 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 jeng. Simon anak Yohanes yang ini yang di awal akan sungguh berkembang luar biasa menjadi Simon anak Yohanes. Pribadinya sama, bapaknya pun masih sama. Masa lalunya punya masa lalu, tetapi diangkat oleh Yesus sebagai pribadi yang luar biasa. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Penonton-penonton yang dari Indonesia ataupun dari luar negeri, semoga hidup Anda diberkati. Semoga hari ini ada cahaya kasih Tuhan, ada terang rahmat-Nya hadir dalam kehidupan Anda, bersinar terang, sehingga Anda bisa melihat terang kasih Tuhan. Sungguh kasih-Nya ada, sungguh Tuhan hadir, sungguh pertolongan Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan Anda. Dalam nama Yesus, berkatilah anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Buatlah mereka bisa percaya pada kasih-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, kalau saya bisa menyimpulkan apa yang mau saya bahas dalam video ini dalam beberapa kalimat, saya akan mengatakan begini. Yang pertama, Tuhan itu sungguh luar biasa untuk kehidupan masing-masing dari kita, termasuk buat Anda. Jadi Tuhan itu bukan cuma luar biasa buat Abraham, Musa, buat Petrus, buat Yohanes, buat Maria Magdalena, tapi Tuhan juga luar biasa buat kehidupan kita saat ini. Yang kedua, kuasa Tuhan, kasih Tuhan bisa mengubah arah kehidupan kita. Dari yang nyusruk ke bawah makin terpuruk, Tuhan angkat menjadi pribadi-pribadi pemenang. Yang ketiga, saudara-saudara, Tuhan memanggil kita bukan untuk menjadi pribadi yang biasa-biasa saja, tapi dipanggil sungguh-sungguh dengan rencananya menjadi pribadi yang luar biasa. Arus rahmat yang kita alami, yang kita terima, yang kita sambut akan membawa kita, mendorong kita naik ke atas menjadi pribadi yang luar biasa. Saudara-saudara, saya mau menyapa Anda dulu yang selalu menyapa. Romo Yosef, apa kabar? Kabar saya baik, kabar saya sehat. Terima kasih buat doa-doa Anda. Saya juga mau menyapa, ternyata ada 538 pelanggan-pelanggan baru di video Bible Learning ini. Terima kasih buat Anda semua yang sudah berlangganan. Jadi saya selalu dapat update dari YouTube. Anda mendukung karya Bible Learning ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini nih saya bikin video pagi-pagi banget. Karena apa? Nanti jam 9 saya mau bikin seminar lagi. Seminar kitab suci itu di paroki di Jakarta Barat. Namanya Paroki Santo Thomas Rasul, Bojong. Temanya menarik, jangan gadaikan imanmu. Tema ini naik ke permukaan di kalangan netizen beberapa bulan yang lalu ketika kita melihat public figure, ada yang meninggalkan iman mereka, identitas mereka sebagai murid Kristus. Saudara-saudara, sebagai catatan, saya sangat menghargai pergulatan setiap orang. Kita nggak pernah tahu apa yang sedang dia gulati, apa yang sudah dia gumulkan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Apa yang tampak di layar kaca tidak mencerminkan secara 100% pergulatan mereka yang sesungguhnya. Maka dari itu saya menghargai pergulatan setiap orang. Saudara-saudara, apa yang mau saya katakan kali ini tentang bagaimana kadar level cinta kita pada Tuhan, di mana level kesetiaan kita pada Tuhan. Saya mau mulai dari apa yang sudah ribuan tahun yang lalu selalu diributkan oleh umat manusia, yaitu tentang keadilan Tuhan. Tuhan itu, jadi orang-orang zaman dulu itu berdebatnya begini, apakah Tuhan itu maha kuasa?
Kalau Tuhan itu maha kuasa, kenapa ada kejahatan? Kenapa ada penderitaan? Kalau Tuhan itu maha kuasa, harusnya penderitaan gak ada dong. Tapi kenapa? Kalau ada penderitaan berarti Tuhan tidak maha kuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Tuhan membiarkan atau mengizinkan umat beriman menderita dan mengalami kejahatan? Yang Romo, iya betul juga ya Romo. Kenapa suami saya kok tiba-tiba dipanggil Tuhan? Kenapa Tuhan membiarkan anak saya ketabrak mobil? Kenapa Tuhan membiarkan anak saya jatuh pada obat-obatan? Kenapa Tuhan membiarkan saya ditipu? Kenapa dan kenapa dan kenapa? Kalau Tuhan membiarkan atau mengizinkan umat berimannya, orang yang baik, orang yang setia, hancur dalam penderitaan, kena sakit, berarti Tuhan tidak adil dong. Berarti Tuhan tidak maha kasih dong. Kok tega membiarkan umatnya menderita? Lalu para kaum ateis yang tidak percaya sama Tuhan menyimpulkan dengan mudah, kalau Tuhan tidak maha kuasa, kalau Tuhan tidak maha adil, kalau Tuhan tidak maha kasih, berarti tidak layak disebut sebagai Tuhan, realita tertinggi. Maka kesimpulan dari orang-orang ateis ini, Tuhan itu sebetulnya tidak ada. Karena argumen ini, banyak orang meninggalkan Tuhan, berhenti menjadi orang-orang beriman. Karena saudara-saudara, kita bisa melihat level hidup keagamaan kita. Kalau kita masih berdoa, baca kitab suci, ke gereja, hanya levelnya kewajiban, hanya levelnya formalitas saja. Atau kita levelnya, ya aku berdoa, aku ke gereja karena aku mengharapkan sesuatu. Atau levelnya tabur tuai, kita sebar-sebar kebaikan karena kita mau mengharapkan sesuatu yang baik-baik balik kepada kita. Kalau begitu terus sampai kita tua, hati-hati, bahaya si iblis menggoncang iman kita. Siap-siap merampok apa yang selama ini kita pegang sebagai sebuah kebenaran. Maka manusia harus bisa melangkah lebih dalam lagi. Bagaimana doanya, pujiannya, penyembahannya, relasinya pada Tuhan, kasihnya, afeksinya, mendorong kehidupannya. Saudara-saudaraku, jangan cuman beriman hanya karena kewajiban, hanya tanpa keluaran, hanya kulitnya saja. Berimanlah sungguh dari dalam. Bukan cuman, wah pakai kalung rosario, pakai anting salib, pakai rantai salib gede banget, pakai cincin, pakai gelang yang ada identitas agamanya. Jangan cuman beriman seperti pakai baju saja. Karena nanti kalau ada baju yang lebih bagus kelihatannya, dengan mudah baju lama ini ditanggalkan, lalu berganti kepada baju yang lebih baru, yang lebih bagus lagi. Tapi kalau iman kita ada di dalam sini, rasa percaya kita, cinta kita pada Tuhan, sungguh-sungguh bukan cuma di mulut saja. Kerinduan kita pada Allah, kasihnya yang kita alami setiap hari, sungguh-sungguh berasal dari dalam hati kita, dari dalam diri kita, jiwa kita. Bumi gonjang-ganjing, laut menderu, tidak akan menggoyangkan sedikit pun apa yang menjadi iman kita. Sampai mati pegang Yesus, tidak akan aku jual imanku ini. Nah, untuk itu saya mengajak Anda untuk berkenalan dengan satu figur dalam Injil Yohanes. Tokoh yang mau saya angkat ini bukan tokoh biasa. Tokoh ini adalah salah satu tokoh utama dalam Injil Yohanes. Tetapi menariknya, tokoh ini tidak langsung hebat sejak awal mula. Dia biasa-biasa saja. Dia menjadi pribadi nomor 2, nomor 3, nomor sekian. Dia juga mengalami kejatuhan kok. Dia juga mengalami kehancuran dalam hidupnya kok. Relasinya dengan Yesus juga berantakan kok. Dia juga mungkin larut dengan imajinasi keagamaannya kok. Tapi Tuhan Yesus menerima dia, memilih dia. Bagaimana Tuhan Yesus sudah merencanakan sesuatu yang indah dalam kehidupannya. Dan luar biasanya, pribadi yang mau saya sebut ini, dia tidak menyerah dengan kegagalannya, dengan kehancurannya, bahkan dengan kedosaannya. Saya yakin Anda sudah kenal dengan
pribadi satu ini yang bernama Simon Petrus. Injil Yohanes menampilkan kehadiran Santo Petrus ini secara luar biasa dan unik, cukup berbeda dari Matius, Markus, dan Lukas. Mari kita simak, saudara-saudaraku. Simon yang akan disebut Petrus ini atau Kefas ini itu muncul di bab 1 Injil Yohanes ketika Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Menariknya, Petrus tidak dipanggil di urutan yang pertama. Menariknya, sebelum Yesus memanggil murid-muridnya, diceritakan Yohanes Pembaptis menunjukkan kepada murid-muridnya tentang Yesus, anak domba Allah. Kemudian, dua murid Yohanes Pembaptis langsung sejak hari itu juga menjadi murid Yesus. Nah, kemudian saudara-saudaraku, di situ kita bisa melihat bagaimana, saya bacain dulu di Yohanes bab 1 ayat 35. Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka, murid-murid Yohanes Pembaptis, mengikuti dia. Lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, bukan Petrus. Jadi sejak di awal Petrus tidak menjadi yang utama, yang dipanggil pertama. Yang dipanggil justru adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Jadi kalau kita lihat, wah, yang lebih unggul, yang lebih utama, Petrus tidak menjadi yang utama dalam Injil Yohanes. Dia hanyalah orang kedua karena Andreas, murid Yohanes Pembaptis yang kemudian menjadi murid Yesus, bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Jadi kalau di Injil lain ditampilkan Petruslah yang menyebut Yesus pertama kali sebagai Mesias, di Injil Yohanes beda. Andreas yang nyebut duluan. Andreas yang mengakui Yesus sebagai Mesias. Ia membawanya kepada Yesus. Jadi Andreas, saudara Simon Petrus ini, membawa saudaranya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas." Waduh. Yang artinya Petrus, batu karang. Simon, anak Yohanes. Pertama kali Simon Petrus disebut dengan sapaan itu. Pasti Anda langsung ingat bagaimana nanti di bagian akhir Injil Yohanes, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jeng. Simon anak Yohanes yang ini, yang di awal, akan sungguh berkembang luar biasa. Menjadi Simon anak Yohanes, pribadinya sama, bapaknya pun masih sama. Masa lalunya, punya masa lalu, tetapi diangkat oleh Yesus sebagai pribadi yang luar biasa. Dan Simon Petrus tidak berkata apa-apa. Andreas ngomong. Kemudian juga keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Danau Galilea. Di situ bertemu dengan Filipus. Filipus berasal dari Betsaida. Filipus lalu menjadi murid Yesus. Filipus kemudian bertemu dengan Nathanael. Terjadi juga percakapan di situ antara Yesus dengan murid-murid pertamanya. Tapi beda kan dengan Petrus. Petrus cuma diam aja, dibawa sama Andreas, cuma mendengar, "Engkaulah Simon anak Yohanes, engkau akan disebut Kefas," yang artinya Petrus, si batu karang ini. Awalnya biasa saja, enggak yang mentereng, enggak yang berkilau, enggak yang menonjol. Bahkan kalau saya katakan kelelep dari Andreas, Filipus, dan Nathanael. Nah, kemudian saudara-saudara, mari kita screening ya. Di Yohanes bab 2, apakah Anda menemukan kemunculan Simon Petrus di situ? Rasanya tidak ada. Di Yohanes bab 3, nggak ada karena itu percakapan Yesus dengan Nikodemus. Lalu juga kesaksian Yohanes tentang Yesus, di situ nggak ada Petrus.
Kemudian percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, apakah di situ Anda menemukan Petrus? Tidak secara eksplisit. Disebut memang murid-muridnya, tapi tidak disebut muridnya itu adalah Petrus. Ya, murid-murid secara umum saja. Kemudian waktu menyembuhkan anak pegawai istana, apakah Anda menemukan Petrus di situ? Saya rasa juga tidak. Berbeda dengan Injil-Injil yang lain yang menyebutkan kehadiran Petrus yang dibawa sama Tuhan Yesus. Kemudian ketika penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda, tidak ada. Waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, perannya Petrus nggak disebutkan. Malah di sini yang disebutkan adalah Filipus dan Andreas. Jadi dalam perjalanan, Petrus itu ya biasa-biasa aja. Maka kalau Anda merasa iman Anda, relasi Anda pada Tuhan Yesus, kok gini-gini aja ya aku beriman ya, kok nggak kemana-mana juga ya. Lihat proses bentukannya Petrus ini. Biasa untuk diubah menjadi pribadi yang luar biasa. Ketika Yesus berjalan di atas air, kalau di Injil-Injil yang lain, Petrus bisa berjalan di atas air, di sini tidak disebutkan. Inilah bagaimana Injil Yohanes menceritakan Petrus dalam Injilnya. Kemudian juga orang banyak mencari Yesus, tidak disebutkan. Tentang roti hidup juga tidak disebutkan. Kemudian juga, yang menarik adalah ketika Tuhan Yesus mengajarkan bahwa dirinya adalah roti hidup. Dirinya adalah betul-betul makanan. Waktu itu di Injil Yohanes bab 6 dikatakan banyak murid yang mengundurkan diri. Nah, pada waktu itu di bab 6 ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, bukan kepada Simon Petrus loh, kepada ke-12 muridnya. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Langsung muncul untuk kedua kalinya. Petrus menjawab. Pertama kali nih Petrus dicatat omongannya. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Wow. Luar biasa itu saudara-saudara. Jawaban Petrus ketika ditanya sama Yesus. Kamu gak mau pergi juga seperti mereka-mereka itu. Yang kehilangan imannya. Yang kehilangan rasa percayanya. Karena sulitnya memahami ajaran Yesus. Tapi Petrus bisa menjawab luar biasa. Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Firman-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami tahu dan percaya Engkau adalah yang kudus dari Allah. Nah, kemudian sejak itu kita juga nggak langsung menemukan kemunculan Petrus di bab-bab selanjutnya. Petrusnya memang ditampilkan bukan sejak awal di pertengahan menjadi tokoh yang menonjol. Ini sungguh-sungguh penginjil Yohanes itu memang sangat luar biasa. Kemudian kalau kita lihat munculnya Petrus itu di mana lagi kalau bukan pada saat pembasuhan kaki. Lompatannya jauh banget saudara-saudara ke Yohanes bab 13. Di situ ketika Yesus menanggalkan jubahnya mencuci kaki para muridnya, maka sampailah Yesus kepada Simon Petrus. Kata Simon Petrus, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengerti kelak. Maka Petrus bertanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jeng. Mulai nih si batu karang nih, dia sendiri dari antara 12 yang gak mau dicuci kakinya. Udah dijelasin, masih terus juga menolak. Sampai Yesus bilang, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Langsung si batu karang ini berkata apa? Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku. Waduh, memang nih orang yang keras kepala luar biasa. Mulailah di sini saudara-saudara, Petrus muncul, tapi langsung muncul tidak dalam keadaan yang bisa dibanggakan. Bagaimana dia bisa ngomong begitu kepada gurunya? Nah, kemudian saudara-saudara, ketika Petrus muncul di ayat 36, bab 13, ketika Yesus memperingati Petrus. Simon Petrus berkata kepada Yesus,
Setelah Yesus menjelaskan ada seseorang yang akan mengkhianati dia, yaitu Yudas Iskariot, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." "Bukan sekarang, tapi nanti," kata Petrus. "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang?" Lihat. Ini tokoh ini memang unik, luar biasa. "Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Waduh, luar biasa ini. Ada orang mau memberikan nyawanya buat Yesus. Ini namanya Petrus. Maka jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Nah lu. Wih. Kemudian nanti saudara-saudara, muncul lagi Petrus ketika apa yang sudah diramalkan oleh Yesus, sudah dikatakan sebelumnya oleh Yesus, sungguh-sungguh terjadi ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Waktu itu di Yohanes bab 18, lalu Simon Petrus yang membawa pedang, mengunus pedang itu, menetakkannya ke hamba imam besar, memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Petrus nggak ngerti. Ketika Yesus ditangkap, diadili, disitulah terjadi apa yang kita lihat, penyangkalan Petrus. Saudara-saudara, waktu itu dikatakan ayat 17, "Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, 'Bukankah engkau juga murid orang itu?' Jawab Petrus, 'Bukan.'" Nah lo, orang yang ngomong, "Tuhan, aku akan memberikan nyawaku bagimu." Cuma ditanya sama seorang hamba perempuan, "Engkau juga murid orang itu?" Petrus langsung menyangkal. Juga Petrus berdiam bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih, di ayat 25 dikatakan Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama dengan dia?" Maka Petrus menyangkal pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Jeng. Kehancuran paling bawah. Hidupnya amburadul di situ, menyangkalnya berkali-kali. Lalu seolah-olah Petrus menghilang dari kisah-kisah penyalipan. Nggak diceritakan Petrus hadir di situ. Baru nanti setelah kebangkitan, saudara-saudara, Petrus salah satu murid atau murid yang pertama yang melihat makam kosong, menyaksikan sendiri masuk ke dalam kubur Yesus. Kemudian kalau kita lihat bagaimana penampakan Yesus di pinggir danau Tiberias, di situ Petrus juga muncul lagi. Dia dikatakan dia mau kembali jadi penjala ikan, diikuti oleh murid-murid yang lain, lalu berjumpa dengan pribadi di pinggir danau yang minta makanan. Lalu murid terkasih bilang, "Itu Tuhan." Langsung Petrus pakai bajunya nyemplung ke danau. Dia menyeret ikan-ikan yang banyak itu ke pantai. Lalu barulah, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Sampai 3 kali. "Tuhan, engkau tahu segalanya, aku mengasihi engkau. Maka gembalakanlah domba-dombaku." Petrus muncul lagi di perikop terakhir ketika Petrus bertanya tentang murid terkasih, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Yesus bilang, "Jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Waduh, tetapi engkau ikutlah aku." Petrus diubah oleh Tuhan Yesus. Petrus menjadi tokoh utama setelah kebangkitan. Itu luar biasanya. Bukan Andreas, bukan Filipus, bukan Nathanael, bukan yang lain-lain. Petrus diubah. Ini kayak semacam ada sebuah keterkejutan dari pribadi yang biasa. Gembalakanlah domba-dombaku. Itulah cara Tuhan mengasihi kita. Ikut aliran rahmatnya, gelombang kasihnya membawa kita dari yang biasa-biasa ini menjadi pribadi yang luar biasa.
Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.